Selamat berjumpa kembali dalam program Sound Doctrine. Saya Pendeta Wanda Dumais dari Sydney, Australia. Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya sudah menyampaikan dalam khotbah yang lalu atau pengajaran Sound Doctrine yang lalu mengenai dua tugas suami. Dan kali ini saya akan membahas dua tugas istri. Karena pada awalnya saya katakan Tuhan itu adil. Tuhan memberikan sama dua tugas istri dan dua tugas suami. Dua tugas suami sudah saya sampaikan. Dan sekarang saya akan bicara mengenai dua tugas istri atau dua hal di mana seorang wanita atau seorang istri bisa berfungsi. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi pengajaran ini adalah untuk mempersiapkan mereka-mereka yang akan menikah atau pasangan yang akan menikah, secara khusus para wanita yang sedang mempersiapkan dirinya untuk menjadi seorang istri, ya, atau mereka juga yang sudah menjadi istri. Kebanyakan yang saya lihat orang-orang berpikir itu bahwa pernikahan itu tumbuh dengan sendirinya. Mereka bisa berpikir mereka bisa berkembang sebagai suami dan istri tanpa mereka perlu belajar. Tidak, saudara. Pernikahan itu adalah belajar. Disebut rumah tangga, ya, ada rumah dengan tangga-tangganya. Artinya semakin lama kita membangun rumah tangga kita, semakin lama semakin kuat. Jadi rumah tangga itu harus diusahakan. Kalau tidak diusahakan, maka rumah tangga itu tidak mencapai kepenuhannya. Bahkan kebanyakan rumah tangga atau pernikahan menjadi lemah karena mereka tidak bertumbuh satu sama lain ke arah yang benar. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang menjadi tugas seorang wanita yang akan menjadi istri atau tugas seorang istri? Dalam pengajaran yang lalu saya sudah sampaikan tugas suami ada dua, yaitu yang pertama, kasihilah istrimu. Jadi tugas suami mengasihi istri. Yang kedua, tugas suami hidup bijaksana dengan istri. Ini sekedar review. Lalu apa yang menjadi tugas seorang istri? Nah, seorang istri itu Alkitab katakan istri adalah seorang penolong. Ya, istri adalah seorang penolong bagi suaminya. Saudara, jadi seperti Alkitab katakan Kejadian 2 ayat 18, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Jadi seorang istri disebut penolong. Kalau engkau sedang bersiap untuk membangun rumah tangga, ya, engkau sedang bersiap untuk menjadi seorang istri, engkau sedang bersiap untuk menikah dengan calon suamimu, dengarkan ini. Anggaplah saya, Pendeta Wanda Dumais, sedang melakukan konseling pranikah kepada kalian. Yang pertama, tugas seorang istri adalah menjadi penolong kepada suaminya. Ya, saudara, penolong bukan perongrong. Ada beda begitu. Banyak istri mereka tidak menjadi penolong bagi suaminya, tapi menjadi perongrong, membuat suaminya sakit kepala. Setiap hari suaminya sakit kepala dibuatnya. Ya, suamimu itu harus engkau tolong. Kalau engkau menjadi penolong berarti engkau adalah orang yang kuat. Tuhan menaruhkan seorang wanita karena Tuhan memandang tidak baik pria itu seorang diri saja. Ada bahaya kesepian di sana. Lalu Alkitab katakan Allah membangunkan seorang wanita dari tulang rusuk pria untuk menjadi seorang penolong bagi pria. Istri menjadi penolong bagi suaminya. Saudara, saya mau katakan dalam pernikahan kami, ya, kami sudah
menikah selama 20 tahun. Ya, saya dan istri saya. Dan istri saya benar-benar menjadi penolong bagi saya. Ketika saya menikah, saya tidak punya apa-apa. Istri saya sudah bekerja di sebuah bank swasta yang besar. Saya adalah seorang hamba Tuhan yang masih muda. Seorang pendeta yang masih muda, yang baru lulus dari universitas. Ya, belum mempunyai pijakan yang kuat. Penghasilan tidak memadai. Saya berkhotbah di sana sini dan dibayar melalui khotbah-khotbah saya. Artinya saya menerima persembahan kasih. Tidak ada pekerjaan yang tetap, saudara. Tapi istri saya setia untuk menolong saya. Menolong menghidupkan ekonomi keluarga. Jadi saya respect untuk istri-istri yang bekerja. Karena mereka melakukan itu untuk menolong suaminya. Jadi kalau jadi istri jangan pemalas. Engkau harus menolong suamimu. Banyak istri sekarang kan yang bekerja untuk membantu ekonomi keluarga. Nah, sampai hari ini istri saya menunjang saya sebagai suami. Berdiri bersama, melayani bersama saya. Saya sudah bilang, ketika saya tidak punya apa-apa, ketika kami menikah, saya tidak punya apa-apa. Seorang yang baru keluar dari universitas, baru jadi sarjana, saudara. Tapi istri saya sudah bekerja pada waktu itu. Jadi dia menolong, ya, menolong membantu ekonomi keluarga. Sampai sekarang pun istri saya masih seperti itu. Menjadi penolong yang kuat bagi saya. Saya tidak bisa bayangkan hidup saya apabila saya tidak menemukan istri yang seperti dia. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, engkau para wanita dengarkan. Engkau perlu menolong suamimu, menjadi penolong bagi suamimu, bukan menjadi perongrong. Bukan menjerumuskan suamimu. Engkau harus menolong suamimu, membawa dia, memberikan pendapat-pendapat, memberikan pertimbangan-pertimbangan yang baik kepada dia. Jangan nasihatmu menjerumuskan suamimu. Membuat dia menjadi suami yang tidak berkembang. Jadi satu tugas istri yang dikatakan oleh Alkitab, menjadi penolong. Nah, saudara, biasanya orang yang menolong itu harus lebih kuat. Makanya banyak sekali penelitian membuktikan wanita itu serba bisa. Mereka kuat sekali. Melakukan banyak hal dalam satu saat. Mereka bisa mengurus anak. Mereka bisa bekerja di luar. Mereka bisa mengurus keluarga. Mereka bisa mengatur segala sesuatu. Begitu, kadang-kadang pria kan pulang rumah langsung duduk. Tapi seorang istri kalau dia pulang dari tempat kerja, dia sudah capek di tempat kerja, dia harus mengerjakan sesuatu lagi di dapur. Sesudah itu dia mengurus rumah tangga lagi. Mencuci baju atau menyetrika baju, mempersiapkan rumah tangga, mengurus anak. Banyak sekali pekerjaan yang dilakukan oleh istri kalau mau pikir. Dan itu yang Alkitab katakan menjadi seorang penolong. Apakah engkau seorang wanita yang sedang mempersiapkan diri mengerti hal ini? Engkau persiapkan diri untuk menjadi seorang istri, untuk menjadi seorang penolong. Bahwa ketika engkau menikah, engkau adalah penolong yang baik bagi suamimu. Begitu ya. Jadi istri jangan menolong suami orang lain. Begitu. Suami juga jangan mengasihi istri orang lain, begitu. Alkitab katakan, kasihi istrimu, hidup bijaksana dengan istrimu. Istri, tolonglah suamimu. Berdirilah bersama suamimu. Belalah suamimu, topanglah suamimu. Dalam keadaan apapun, seperti perjanjian nikahmu. Setia dalam keadaan apapun, sampai maut memisahkan. Yang kedua, bukan saja menjadi penolong, seorang istri adalah seorang yang memberikan respek
kepada suaminya. Menghormati suami, ya. Alkitab menyuruh, hai istri, hormatilah suamimu. Begitu. Jadi berikan respek kepada suamimu. Kalau suami mengasihi engkau, maka engkau taruh respek kepada suamimu. Hormati suamimu. Alkitab sudah katakan, saudara, bahwa istri dengan suami itu sebenarnya walaupun istri diambil dari tulang rusuk pria, katakanlah wanita diciptakan dari tulang rusuk pria. Maksudnya apa? Tadi saya sudah pernah sampaikan dari Matthew Henry punya pendapat yang baik sekali, supaya dikasihi wanita itu bukan dari kepala untuk memerintah pria, begitu ya, bukan diciptakan dari kaki supaya diinjak, tapi diciptakan dari sesuatu yang dekat dengan hati laki-laki supaya dikasihi. Nah, dalam rumah tangga itu memang betul pria itu adalah orang yang katakanlah menjadi pemimpin dalam rumah tangga. Saya mau katakan rumah tangga itu tidak boleh ada matahari kembar, begitu ya. Jadi ada satu yang memimpin, tapi istri perlu menghormati suamimu. Jadi pertama menolong, kedua menghormati. Begitu. Saya mendengar banyak suami-suami yang takut kepada istrinya. Bukan istri memberikan respek dan hormat kepada suami, tapi istri itu menjadi momok yang menakutkan bagi suaminya. Suaminya akhirnya malas pulang rumah. Mau pulang bersama dengan istrinya, kadang-kadang dia sudah takut duluan. Makanya ada sinetron suami-suami takut sama istri. Begitu istrinya lebih galak. Mungkin istrinya karena dia menolong suaminya, kekuatannya sudah lebih tinggi daripada suaminya. Mungkin karirnya lebih hebat, mungkin lebih kaya, mungkin lebih pintar. Tapi tetap, saudara, dikatakan buat engkau para wanita, engkau harus respek kepada dia. Engkau harus menghormati dia. Engkau menjadi penolong dan engkau menghormati dia, menjadi penghormat bagi suamimu. Jadi inilah tugas seorang istri. Saya sudah menyampaikan bagi mereka yang akan menikah, bagi para wanita, dengarkan kata-kata saya. Sebagai seorang istri, engkau menjadi penolong dan engkau menjadi penghormat suamimu. Saya Pendeta Wanda Dumais dari Sydney, Australia. Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Blessings.